Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qad aflaha man zakkaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat, terutama nikmat iman dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita, dan kita dihadirkan di rumah Allah ini melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah sebagai pengganti sholat zuhur kita bagi yang laki-laki. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita awali ini, Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita berharap Jumatan berikutnya akan ada pada diri kita dalam rangka kita menghambakan diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah yang berasal dari manusia biasa yang diangkat dari Rasul yang terakhir. Beliau telah membawa risalah yang sangat luar biasa, dan wajarlah kita mengingat nama beliau, dan setiap nama beliau kita sebut itu juga akan kembali kepada kita, yaitu syafaat nantinya di yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan itu akan ada pada diri kita. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa risalah. Kita sangat memahami bahwa sesuatu kumpulan manusia, apalagi manusia yang begitu besar di muka bumi ini, seandainya tidak ada risalah yang akan menjadi tuntunan kita, tentu kita tidak akan punya peradaban. Tentu kita tidak punya etika, tentu kita juga tidak punya yang namanya contoh-contoh suri teladan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 telah kami bacakan tadi, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyuluh kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang sangat meneranginya. Jadi jelas sekali Rasul itu bukan sekarang jadi saksi, tapi beliau itulah membawa sesuatu pencerahan. Itulah makna-makna risalah, dari alam kegelapan kepada alam terang benderang. Dan sekaligus beliau itu betul-betul diutus
atas izinnya Allah. Dan semua pekerjaan Rasulullah itu nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya tuntunan agama Islam itu sendiri. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah telah berfirman juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalallah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang telah diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Begitu betul tegasnya Allah kepada Rasulullah SAW. Tentu hal ini juga, kalau seandainya ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kita yang merupakan seruan, yang merupakan hadikan, yang adanya penekanan-penekanan yang tidak boleh kita laksanakan, tentu ini semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan modal yang sangat terpuji yang ada pada Rasulullah SAW. Beliau memiliki yang namanya sifat syidik, amanah, fatonah. Beliau mampu menjadi seorang dai atau mubaligh yang baik dan patut dicontoh dalam mengikuti jejak-jejak yang dikatakan beliau sebagai umatnya yang senantiasa berkasih sayang sama umatnya. Maka dari itu tentu juga kita, apa yang harus kita ambil dari makna-makna kebesaran risalah dari Rasulullah SAW, dan apa faktor-faktornya yang membuat beliau sebagai seorang nabi, sebagai penutup. Karena apa? Agama ini telah diselesaikan, diselamatkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan piagam Madinahnya. Faktor yang pertama itu adalah kebenaran risalah. Risalah kenabian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Risalah tersebut mampu memuat dan mengusir kebatilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 41 yang sering kita baca dalam sholat. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila telah datang kebenaran atau hak, sirnalah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna. Faktor yang ketiga, yang kedua, yaitu yang namanya etika. Beliau betul-betul menekankan kepada umatnya ini beretika. Sikap dan perilaku Nabi besar Muhammad SAW yang sangat terpuji merupakan modal utama dalam menegakkan hubungan bekerja sama demi adanya pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Nabi besar Muhammad SAW pernah mendapatkan yang namanya suatu piagam dari kaum yang belum mengakui ajaran beliau, yaitu dari kaum Quraisy itu sendiri. Apa piagam itu? Apa penghargaan itu? Itulah yang dikatakan gelar Al-Rani, yang artinya dapat dipercaya. Allah pun telah menjelaskan tentang akhlak Rasulullah SAW dalam Al-Quran ayat dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka ta'ala khulqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Inilah awal daripada akhlak Rasulullah. Beliau berada di kaum beliau yang belum beragama, tetapi beliau mengakui akhlak beliau. Apalagi beliau berada dalam agama yang sudah benar, dan Allah pun sudah menyatakan engkau adalah yang berbudi pekerti yang baik. Faktor kepemimpinan yang ketiga. Faktor pimpinan ini tidak perlu diragukan lagi. Siapapun mengakuinya, baik kawan maupun lawan. Ini yang susah. Pada saat sekarang ini
Ada saja orang berbeda pendapat, salah langkah, salah kata, tapi yang dikatakan itu yang hak, itu pasti dimusuhi. Walaupun tidak kata pasti, tapi kebanyakan demikian. Dan kalau perlu disingkirkan, Rasulullah tidak mau seperti itu. Karena apa? Betapa banyak kejadian peristiwa-peristiwa dalam zaman Rasulullah SAW. Orang yang iri, yang dengki, beliau tidak pernah singkirkan. Bahkan beliau dicaci maki dan dilempar dengan batu dan lain sebagainya, tapi beliau tidak pernah mengatakan yang namanya itu kau hantam nanti, kalau bahasa kita ini. Ada satu risalah dari Rasulullah SAW. Ada seorang kakek yang telah ditinggalkan oleh keluarganya, hidup sebatang kara dan dalam keadaan buta, rumah tiada lagi. Tinggallah, kalau menurut kita sekarang di pinggir jalan. Kalau bisa dicontohkan untuk saat kita sekarang itu di pos kamling. Beliau mengharapkan makan dari orang dari tengah jalan yang ada berjalan di sini. Pada satu ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat, itu siapa? Orang yang minta-minta itu. Kata sahabat, itu adalah kaum Quraisy yang keluarganya sudah punah. Dia tinggal sebatang kara saja lagi. Yang memberi makan adalah kasihan-kasihan dari orang yang berjalan di hadapan beliau. Apa kata Rasulullah? Coba kita datangi betul. Akhirnya telah didatangi, apa yang diungkapkan oleh kakek ini? Kakek ini sebelum buta, dia sangat membenci Rasulullah SAW. Dia menghina Rasulullah. Bahkan begitu didatangi oleh Rasulullah SAW, bagaimana kabar? Baik. Yang dibicarakannya berikutnya, saya benci dengan Rasulullah. Saya tidak senang dengan dia mengamalkan agama. Untuk apa agama? Kita sudah senang dengan apa yang kita hadapi dan kita rasakan pada sekarang. Itulah pembicaraannya. Tapi karena dia tidak melihat siapa yang datang, tapi Rasulullah ketawa. Dia mencaci Rasulullah. Besoknya Rasulullah berniat, beliau yang akan memberi makan untuk seterusnya. Pagi dan petang diantarkan, dan beliau disuapkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata yang terbuat, yang keluar dari mulutnya? Selalu berkata, saya tidak senang dengan Rasulullah, saya tidak senang dengan Muhammad itu. Untuk apa dia mengamalkan agama? Itulah kata-kata yang keluar hampir 3 tahun. Pada satu ketika Rasulullah berhalangan untuk memberi makan kakek tua ini, dan diutuslah seorang sahabat. Begitu beliau memberi makan, berbeda rasanya, tapi beliau tetap mengatakan benci dengan Rasulullah. Setiap Rasulullah memberikan makan, senantiasa memegang tangan beliau yang mulus. Tapi saat itu waktu dipegang tangannya enggak seperti tangan Rasulullah SAW. Dan kakek itu berkata, siapa kamu ini? Kok berbeda dengan yang memberi makan saya sebelumnya? Kata sahabat ini, saya adalah utusan Rasulullah SAW untuk memberi makan Anda pada hari ini. Yang selama ini yang memberikan makan itu adalah Muhammad yang kamu caci maki selama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kakek itu tersungkur. Dan di saat itulah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu hebat daripada yang dikatakan kepemimpinan dan akhlak. Artinya kalau kita buat satu kesimpulan, dalam hidup beliau tidak ada yang namanya dendam, tidak ada singkir menyingkirkan. Walaupun beliau telah difitnah, dengan cara beliau, kakek tua tadi tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan kesederhanaan Rasulullah SAW. Hadirin sekalian rahimahullah, beliau juga seorang pemimpin yang membuat satu strategi dalam hidup beliau. Baik dalam mengamalkan agama, itu sudah jelas. Di saat beliau berada di Mekah, bahasa orang sekarang tidak kondusif lagi untuk mengamalkan agama Islam. Strategi apa? Beliau pindah dan hijrah ke Mekah karena sudah terancam nyawa beliau di Mekah. Nah, ini artinya apa? Kita juga harus demikian. Hijrahlah kita daripada kebatilan untuk kepada menuju kebenaran. Kalau suatu tempat itu tidak lagi orang tak pakai kita, orang tidak senang dengan kita, dan memang keluarga di sana di sekitar kita nggak benar lagi lingkungannya, hijrah kita. Hijrah kita untuk apa? Karena lingkungan itu tidak benar lagi. Kan sekarang ini
bukan kampung damai saja yang ada sekarang, bukan kampung yang rukun saja yang ada sekarang, bahkan kampung narkoba pun ada. Lari kita dari kampung narkoba itu. Itu yang kita hijrah. Ini strategi Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Ada faktor dalam kepemimpinan beliau, risalah beliau yang tidak kalah pentingnya, yaitu faktor ilahiyah yang namanya ketuhanan. Di samping faktor-faktor di atas, ada satu faktor yang sangat menentu dalam kehidupan beliau yang namanya qudrati, kekuasaannya. Sebagaimana Allah telah memperjelaskan jauh-jauh sebelumnya utus Nabi yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia merupakan rahmat bagi semesta alam itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Dan sampailah agama itu kepada kita. Apa yang bisa kita petik dari dasar ini? Beliau mendapatkan seorang istri yang pertama, yaitu istrinya itu adalah orang kaya raya. Ini vektor ketuhanan ini, ilahiyah. Sudah ditentukan jodoh seseorang untuk menjalankan hidup seseorang. Karena apa? Risalah Rasulullah ini sangat besar, menjadi rahmatan lil alamin. Sampailah ke negara kita ini. Itu tidak mungkin sendiri. Dijadikanlah, diciptakanlah, dijodohkan beliau dengan seorang perempuan yang masih Khadijah, yang kaya raya. Konon di saat itu, di saat beliau berada di Mekah, 2/3 harta kekayaan di Mekah itu adalah miliknya Siti Khadijah. Dan beliau telah berjanji, apa yang saya punya kata Siti Khadijah, beliau sudah rela dan ikhlas untuk mengembangkan agama Islam di muka bumi ini. Kalau boleh dikatakan, beliau mendirikan sekolah, menyantuni anak yatim piatu, dan banyak. Dan di saat itu ada perang, biaya untuk perang dalam kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Dan pada suatu ketika, masa tuanya Siti Khadijah ini, dan beliau merasakan akan berakhir hidup beliau. Inilah dikatakan harta yang 2/3 kekayaan di Mekah itu sendiri, beliau sudah antarkan di akhirat. Harta beliau sudah beliau mati dalam perjuangan menegakkan agama dengan suaminya yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Muhammad itu sendiri. Maksudnya apa? Di saat beliau sudah saat meninggal, harta sudah tidak ada lagi. Beliau mempunyai satu pakaian yang ada pada diri beliau. Dan itu banyak hadis mengatakan pakaian beliau itu 80 jahitan tambah menambah. Di saat beliau demam panas dan merasakan akan suatu kematian barangkali, beliau berkata sama anak beliau yang pertama, "Hai Fatimah, Umi ini sudah merasakan, mungkin gak lama lagi Umi akan meninggalkan dunia tanah ini. Umi pada saat sekarang ini mempunyai pakaian yang ada pada badan saja, bertambah 80 tambah lagi. Umi malu nanti menghadap Allah dengan pakaian kayak begini. Dan Umi selama hidup Umi tidak pernah menyusahkan ayahmu. Umi tidak pernah meminta-minta sama ayahmu. Umi tidak pernah menyusahkan ayahmu. Tapi kali terakhir saya ingin meminta kepada ayahmu, tapi batinku ini tidak sanggup untuk berbicara sama ayahmu yang namanya Rasulullah Muhammad itu sendiri. Apa Umi? Tolong sampaikan kepada ayahmu. Umi ini sudah demam panas. Kalau seandainya Umi dipanggil oleh Allah pada saat sekarang ini, Umi malu dengan Allah. Permintaan Umi kepada ayahmu, tolong mintakan jubah putih, sal putih yang sering dibawa oleh Rasulullah SAW beberapa keliling daripada Arab ini. Umi ingin diselimuti saat mati nanti dengan jubah ayahku yang sangat putih itu sendiri. Inilah seorang istri yang tidak menyusahkan seorang suami. Akhirnya begitu disampaikan oleh Siti Fatimah kepada ayahnya, belum sampai kata-kata itu, turun 5 sek kain kafan dari langit sana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kain kafan itu adalah untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Ini yang dikatakan faktor ilahiyah. Beliau dibantu oleh seorang istri yang soleh. Karena apa? Pada saat sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin kita yang berhasil karena istrinya yang solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalah dan masih bulan Rabiul Awal ini, bagaimana kita bisa menyikapi hari kelahiran beliau? Kalaulah kita sekarang memperingati dengan makan minum, ceramahnya paling lama 1 jam, dan peringati setiap tahun. Kalau kita bandingkan dengan perjuangan Rasulullah yang kita peringati, belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, memperingati risalah, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita. Dan sekaligus kita semakin yakin bahwa itu adalah utusan Allah, orang yang sederhana, mengembangkan agama dunia rahmatan lil alamin itu sangat singkat, lebih kurang 22 tahun. Tidak ada pengembangan agama seperti itu. Dan boleh kita lihat pada saat sekarang ini di Inggris itu hampir setiap hari orang ceritanya 300 orang setiap hari masuk Islam. Karena apa? Adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan bahkan wali kota London itu sendiri sudah Islam. Mudah-mudahan kita juga demikian. Walaupun Islam tidak bertambah, tapi janganlah Islam keluar dari Islam karena hal-hal yang lain, karena kemiskinan, kefakiran, tidak punya ilmuwan, akhirnya kita berbondong-bondong untuk agama lain. Itu yang tidak kita inginkan. Mari kita kembali pada risalah Rasulullah SAW. Karena apa? Risalah itu merupakan bimbingan dan tuntunan dalam hidup kita. Semoga kita sebagai umat yang terakhir senantiasa mengharapkan ridha Allah dan semangat Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad